Nah, baik teman-teman. Jadi kalau dalam pertemuan pertama kita lebih fokus kepada tentang apa itu filsafat, ya saya rasa dari diktat yang sudah saya berikan, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang paling tidak memiliki gambaran sedikit tentang apa itu filsafat. Jadi pertama-tama kalau kita ingin mengerti filsafat ya, entah juga ya ini juga berlaku untuk bagaimana kita mengerti segala sesuatu. Dari asal-usul katanya, kita harus mencari apa itu filsafat ya, dari asal-usul katanya. Kemudian sudah mengetahui tentang dinamika atau proses atau latar belakang yang sehingga munculnya namanya kata filsafat ini sendiri. Dan menurut saya yang paling penting ketika kita belajar filsafat adalah tentang bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita peroleh itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah misalkan ketika saya menerima sebuah informasi, entah itu dari media sosial dan lain sebagainya. Jadi saya tidak langsung percaya otomatis, tapi bagaimana saya diajak untuk menjadi orang yang kritis dalam artian menyaring segala informasi yang ada itu. Kemudian setelah menyaring dan setelah mengetahui segala macam kebenarannya ya baru saya percaya. Jadi untuk kita semua ini yang penting bagi saya sebagai seorang mahasiswa, kita sebagai orang-orang yang terdidik ya kita harus bisa menjadi contoh untuk semua orang bagaimana menjadi orang-orang yang benar, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan ya bersama kita dengan keluarga kita sendiri. Nah, dalam kali ini saya akan memperkenalkan teman-teman ya, kita akan berkenalan dengan filsuf-filsuf Yunani kuno yang mungkin ya kemarin kita lebih berbicara tentang mengenai garis besar saja, terutama mengenai persoalan secara umum para filsuf-filsuf awal, yaitu adalah proses bagaimana mereka berusaha untuk mencari jawaban, terutama terkait dengan persoalan yang ada di alam semesta ini. Jadi tetap pembicaraan kita, konteks kita adalah filsuf-filsuf Yunani kuno, yang dimana persoalan mereka adalah tentang asal muasal atau berusaha untuk mencari prinsip atau asal usul semesta ini. Sekali lagi bahwa saya mengatakan loh, semua ini bisa terjadi atau prediksi-prediksi ilmiah ini bisa terjadi adalah karena berawal dari yang namanya keterkaguman. Jadi orang yang bisa melihat atau bisa melihat peluang, orang yang bisa memprediksi segala hal atau bisa mempertanyakan segala hal itu ya ketika dia melihat ada sesuatu hal yang membuat dirinya itu menjadi bertanya-bertanya. Nah, dalam hal ini para filsuf-filsuf Yunani, jadi mereka berawal dari rasa kagum ketika melihat entah itu pemandangan, entah itu alam segala macam. Kemudian timbul dalam diri mereka sebuah pertanyaan besar. Nah, bisa dibayangkan kalau teman-teman ya, kalau sekali kalau misalkan jalan ke hutan atau jalan di tempat lain, ya berusaha bagaimana kalian ya belajar menikmati alam yang ada di depan kalian. Kalian duduk ya tidak melihat 5 menit, kemudian membayangkan betapa indahnya, kenapa kok bisa seperti ini, kenapa kok indah sekali, kenapa kok antara kayu yang ini dengan pemandangan yang ini kok begitu indah, siapa yang memberikan. Jadi dalam konteks ini saya juga mengingatkan kembali bahwa kepada teman-teman apa yang dikerjakan oleh para filsuf-filsuf awal ini ya itu terlepas dari yang namanya unsur-unsur dewa-dewi, artinya unsur-unsur ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin agama tertentu. Jadi murni berkenan dengan akal budi, rasio murni, itu yang menjadi senjata filsafat. Nah, dalam pertemuan kita kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman filsuf pertama, yaitu Thales. Namanya Thales. Para ahli filsafat sependapat bahwa Thales adalah filsuf pertama Yunani yang kalau dilihat di latar belakang hidupnya, riwayat hidupnya, filsuf ini lahir ya kurang lebih tahun 7 sebelum Masehi, kurang lebih, yaitu tahun 610 sebelum Masehi, dan wafat tahun 6 Masehi. Dalam masa hidupnya dia dikenal sebagai seorang yang juga aktif dalam kehidupan berpolitik, dan juga seorang yang sangat berprestasi.
karena dia dikenal atau ya berkat pemikirannya dia pernah meramal tentang terjadinya gerhana matahari, dan ramalannya itu terjadi. Memang dalam penanggalannya tidak secara tepat, tetapi apa yang dia katakan itu terjadi. Karena mungkin perhitungan segala macam kalender pada waktu itu sudah berkembang, jadi dia bisa menghitung itu segala macam. Nah, itu yang bisa saya katakan terutama mengenai perjalanan hidup si Thales ini sendiri. Kemudian kita masuk ke pemikiran Thales itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa para filsuf Yunani ini, persoalan utama mereka adalah berusaha untuk mencari jawaban terkait dengan yang namanya prinsip atau asal-usul segala sesuatu, terutama alam semesta. Jadi prinsip penting diketahui bahwa prinsip yang dimaksud dengan prinsip adalah asal-usul segala sesuatu. Bagi Thales, prinsip alam semesta ini baginya adalah air. Kemudian bertanya dalam diri kita kan, apa yang mendasari Thales mengatakan seperti ini? Apa yang membuatnya bisa berani mengatakan bahwa prinsip alam semesta ini adalah air? Nah, jadi pendapat Thales ini itu didasari melalui pengalaman dia, karena faktanya atau pengalaman empiris atau hal-hal yang bisa dilihat secara panca indera kacamata itu ya, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, tidak akan pernah lepas dari yang namanya air. Ya, kamu bisa bayangkan dirimu bahwa kalau kamu tidak pernah minum, ya itu sajalah, kalau satu hari kamu tidak minum sama sekali, apa yang akan terjadi? Pasti segala macam metabolisme yang ada dalam tubuhmu akan sangat terpengaruh, dan juga pasti kamu ya akan mati seperti itu. Demikian juga dengan tanaman dan lain sebagainya. Jadi air menjadi sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam segala macam proses pertumbuhan manusia maupun tanaman-tanaman yang lainnya seperti itu. Itu salah satu alasan tentang bagaimana Thales itu bisa berkesimpulan bahwa air adalah prinsip segala sesuatu. Nah, kemudian yang kedua juga berangkat dari fakta bahwa segala sesuatu itu mengambil sumber hidupnya dari kelembapan. Jadi segala sesuatu itu mengambil sumber hidupnya dari kelembapan. Artinya bahwa ya seperti saya katakan tadi, tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia yang namanya air itu sendiri. Ya, bagi saya cukup menarik dan juga masuk akal apa yang dikatakan oleh Thales ini. Jadi informasi tentang Thales, kalau yang kita kenal sendiri bahwa Thales tidak pernah yang namanya menulis atau meninggalkan catatan sedikit pun, terutama mengenai pengajarannya. Dia mengajari banyak orang itu hanya dengan bahasa lisan, tanpa ada menggunakan segala macam tulisan-tulisan. Nah, informasi tentang Thales kita peroleh dari Aristoteles. Jadi Aristoteles banyak menulis tentang Thales. Dia mengumpulkan informasi tentang Thales itu ya dari orang-orang, dari dialog semacam. Ya, seperti itu. Itu